Saudara dan sahabat terkasih, hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Pesta Salib Suci. Marilah kita mengawali perenungan kita di hari ini dengan doa kepada salib suci Yesus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang wafat di kayu salib untuk dosa-dosa kami. Kristus suci yang disalib, mohon selalu beserta kami. Kristus suci yang disalib, lindungilah kami. Kristus suci yang disalib, Engkau adalah terang abadi untuk keluarga kami. Kristus suci yang disalib, datanglah pada akhir perjalanan kami. Kristus suci yang disalib, lindungilah kami dari malapetaka. Salib suci Kristus, kami meluhurkan Dikau, O Yesus dari Nazaret yang disalibkan. Lindungilah kami dari seteru yang jahat, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, sekarang dan selama-lamanya. Sebab Engkaulah Tuhan dan Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara dan sahabat, Santa Teresa dari Kalkuta berkata, ketika kamu melihat salib, kamu memahami betapa Yesus mencintaimu. Ketika kamu memandang hosti suci, kamu memahami betapa Yesus mencintaimu sekarang. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Salib bukan tentang tiang palang. Salib bukan tentang kayu. Salib adalah tentang pribadi Yesus yang mengorbankan diri karena cinta. Tetapi, saudara dan sahabat, mengapa harus salib? Mengapa Kristus menyelamatkan manusia dengan jalan salib? Bagi orang Yahudi, salib adalah batu sandungan. Bagi orang non-Yahudi, salib adalah kebodohan. Mengapa jalan seperti ini yang harus dilalui? Mengapa Yesus tidak memilih ditusuk pedang untuk kematiannya, seperti yang terjadi atas kanak-kanak laki-laki Yahudi yang mati dibunuh oleh Herodes sesudah Kristus lahir? Pedang adalah pemutusan kehidupan dan kehinaan moralitas. Yesus bukan raja duniawi. Ia adalah raja dengan cinta dan belas kasih. Kasih itu menghidupkan. Mengapa Yesus tidak memilih dilempar ke dalam jurang waktu Ia berada di Nazaret? Karena Ia hendak mengajarkan kepada kita agar tidak mati karena jatuhnya harga diri dan prestise. Mengapa Yesus tidak memilih minum racun? Karena Ia hendak mengajarkan kita agar tidak mati karena racun penyembahan berhala, layaknya Bani Israel yang sujud menyembah lembu emas. Yesus memilih jalan salib, jalan penderitaan
yang menyentuh titik sentral kemanusiaan. Ia menyentuh hal tersulit yang tidak diterima manusia, yaitu kebodohan, kehinaan, kekejian. Hal yang sesungguhnya mengungkapkan identitas manusia yang terlebur di dalam dosa. Ia memilih menyentuh aspek terlemah dari pribadi manusia, yaitu rasa sakit, derita, apalagi sakit dan derita akibat dosa. Dan jalan satu-satunya untuk mengembalikan citra Allah yang tercoreng akibat dosa itu adalah penderitaan itu sendiri. Bukankah korban adalah kualitas utama dari cinta? Bukankah Allah adalah kasih? Masa kini orang dengan mudah mengkritik Allah, mengajak manusia menghina dan menghancurkan salib. Katanya di balik salib ada roh jahat. Orang melawan Allah dan menentang gambaran-gambaran Allah dan agama. Saudara dan sahabat, di balik tanda yang kelihatan itu tersingkaplah inti kemanusiaan. Dari sana mengalirlah rahmat yang kita sebut cinta mati. Yesus memilih salib karena ia mengasihimu. Salib, korban, adalah tanda cinta. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Karena cinta kasihnya yang begitu besar, di dalam kemanusiaannya, ia berkata, "Bapa, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Allah menghendaki keselamatan, dan salib adalah kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia, kita semua. Tangan yang terpaku adalah tangan yang terulur untuk menyembuhkan yang sakit, mengangkat Petrus yang tenggelam, yang membangkitkan orang mati, yang menjamah dan merangkul semua orang, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Tangan yang terbuka kepada semua orang. Kaki yang terpaku adalah kaki yang melangkah menuju bait Allah di pusat peribadatan dan pengorbanan. Kaki yang melangkah dari desa ke desa, dari kota ke kota mewartakan kabar sukacita Allah. Menjumpai semua orang baik maupun orang jahat. Lambung yang tertusuk tombak Longinus yang mengeluarkan darah dan air, memancarkan kerahimannya yang tak terbatas dan tak terselami. Inilah kemuliaan, inilah kemenangan. Di tiang salib, Yesus ditinggikan sebagai Allah yang tersalib, membuka mata semua orang dan berkata dalam hati, "Sudah berapa seringkah saya menyalibkan Allah dalam hidup setiap hari? Berapa seringkah saya menyakiti hati Allah yang Maha Kudus?" Lihatlah salib, saudara dan sahabat. Yesus yang tersalib itu mengungkapkan kata-kata indah ini, "Ecce homo." Lihatlah manusia ini. Tetapi sekaligus juga Ecce Deus. Lihatlah Allah. Siapa yang hendak mengetahui dan menyelami siapa Allah itu sesungguhnya? Lihatlah Yesus yang tersalib itu. Di sanalah kenyataan dari kasih Allah yang tak terbatas. Siapa yang hendak mengetahui dan menyelami siapa manusia itu? Lihatlah Yesus yang tersalib.
Di sanalah kenyataan dari seluruh penolakan manusia terhadap Allah. Salib menyatukan di dalam diri Yesus keilahian dan kemanusiaan kita. Salib bukan tentang kayu, ia tentang pribadi. Di dalam salib, kita semua memiliki kemampuan untuk melihat diri kita sendiri dalam seluruh proses hidup kita. Kita melihat luka-luka kita di dalam luka-luka Yesus sendiri. Di sanalah terletak sebuah pertobatan dan pengharapan. Mengalirlah rahmat hidup baru. Maka di dalam Yesus yang tersalib, semua orang berdosa memiliki jaminan keselamatan. Ada kebangkitan untuk hidup yang baru menuju masa depan. Santo Paulus dari salib berkata, "Jangan lagi hidup di dalam dirimu, tetapi biarkan Yesus hidup dalam dirimu, sehingga kebijaksanaan Sang Juru Selamat bermegah dalam semua tindakanmu, dan semua orang dapat melihatmu sebagai salib yang hidup, serta merasakan nikmatnya aroma kebijaksanaan Allah dalam kesabaran, kelembutan, pengorbanan, kesopanan, damai, amal, semangat, dan kerendahan hatimu." Santo Antonius dari Gurun berkata, "Sang iblis takut kepada kita ketika kita berdoa dan membuat pengorbanan. Ia juga takut ketika kita rendah hati dan baik. Terutama, ia takut ketika kita mencintai Yesus dengan begitu besar. Ia lari jauh ketika kita membuat tanda salib. Jangan takut. Kristus yang telah mengasihimu sampai sehabis-habisnya, yaitu sampai mati, tak mungkin meninggalkan. Ia menyertaimu sampai akhir zaman. Salam kasih bagimu dan bagi dunia. Deo gratias."